Hai Sobat Muda, welcome back to YouTube channel Inti Muda Indonesia di sesi I Am Formation. Pada episode kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah asik daripada episode-episode sebelumnya. Tapi, buat kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian juga. Nah, langsung aja kita panggil bintang tamu kita, Kak Lala. Hai Kak, apa kabar? Baik. Kak Dira apa kabar? Alhamdulillah baik. Terus gimana kesibukannya? Kesibukannya sih kerja biasa gitu, Kak. Nah, hari ini kan kita bakal berbincang-bincang tentang ODIF. Nah, Kak, ODIF itu apa sih? Iya, Kak. Jadi ODIF itu orang yang terinfeksi virus HIV kayak gitu. Sejak kapan sih kakak tuh tahu kalau kakak terinfeksi? Kalau Lala dari tahun 2019 bulan 9 sih itu. Terus boleh nggak ceritain gimana awal mulanya kakak sampai terkena virus? Itu dari awal kan Lala dari awal ya Kak ya, yang Lala kan lagi kerja gitu kan. Nah, Lala tuh cari-cari di Facebook gitu, terus ada yang ngajakin jadi wertes katanya, karena lo nggak tahu itu wertes apa gitu. Terus katanya gajinya per bulan itu 20 juta gitu, diiming-iming dengan gaji yang sangat besar, pasti kan semua orang mau kayak gitu kan. Terus karena Lala juga baru lulus, jadi Lala datang ke situ sama teman Lala berdua. Terus Lala di situ, tapi sengaja Lala tuh nggak bawa apa-apa, cuma bawa badan kayak gitu Kak. Terus bawa badan doang. Nah pas sampai di situ orangnya bilang kayak gini, ini sebenarnya bukan wertes kayak gitu. Ini tuh apa kerja malam kayak gini kayak gitu. Terus Lala pas dia orangnya bilang kayak gitu, Lala langsung enggak maaf Lala nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa, kalau kamu mau pergi, teman kamu mau pilih mana, teman kamu. Lala dikasih dua pilihan, kamu pilih teman kamu buat buat pengganti kamu, atau kamu bayar ke saya uang 10 juta. Nah Lala di situ bingung, karena Lala juga nggak mau ngorbanin temen, jadi Lala bilang yaudah demi teman saya gitu, demi teman Lala gitu, yaudah Lala mau. Tapi teman Lala ini anterin pulang ke kos kayak gitu. Terus Lala udah gitu Lala dibawa ke tempatnya. Nah di situ Lala terus ya langsung cek semuanya kayak gitu kan. Lala tanda tangan kontrak, terus Lala kerja. Nah sebenarnya sih Lala di situ ya gimana ya Kak, mau nggak mau juga harus dijalanin kayak gitu. Karena nggak mau Dendanya besar juga kan? Karena nggak mau temennya Lala ntar yang jadi itu nganunya Lala gitu. Terus Lala di situ kerja, pas baru berapa bulan gitu Lala nggak enak kayak gitu, kok ini gatel kayak gitu kan, gatel gitu kan. Terus Lala minta liatin sama temen kayak gitu Kak, coba dong liatin di vagina aku tuh ada apanya kayak gitu. Pas dilihat, kok ada kayak gitu, ada kayak benjol-benjolan kayak gitu katanya, ada benjol-benjolan kayak gitu. Lala bilang ini itu apa ya kayak gitu orang Lala. Terus nggak tahu, mungkin itu cuma biasa aja katanya, kata mereka mah nggak apa-apa katanya. Tapi kan Lala pengen, Lala penasaran kok kayak gini, orang dulunya nggak ada kayak gini, sekarang kok jadi ada kayak gini kayak gitu. Terus Lala beraniin buat tes itu ke rumah sakit kayak gitu, mau tanya ini Lala kenapa kayak gitu. Nah udah di situ juga, tapi pas Lala mau tes juga, mau ke rumah sakit kayak gitu, Lala sempet ada adu mulut juga itu sama maminya, gara-gara
ah lu apa-apaan sih katanya, ikut-ikut kayak gini, emangnya lu punya duit katanya kayak gitu. Terus Lala bilang, emangnya kalau Lala sakit, kalau Lala mati di sini, mami mau nanggung Lala, mau nganuin pulangin Lala kayak gitu kan, mau nganu bicara yang baik-baik sama keluarga Lala kayak gitu. Lala juga nggak mau sakit karena sakit yang apa gitu. Lala juga pengen tahu gitu. Lagian Lala di sini kerja juga, Lala berobat juga pakai uang Lala gitu kan. Terus Lala di situ ke rumah sakit, di situ Lala ditolak di situ. Udah tes ini tes itu, Lala cuma itu sih kayak darah gitu kan Kak, darah. Nah iya, sama air kencing. Di situ pas udah langsung Lala ditolak katanya. Oh maaf ya, di rumah sakit ini nggak bisa nggak bisa nganu kamu katanya. Emang kenapa Kak? Lala, emang kenapa Dok kayak gitu kan? Kamu tuh ada HIV itu apa sih kata Lala? HIV itu kayak gini. Kalau mau kamu ke rumah sakit yang lebih katanya kayak gitu. Terus Lala langsung di situ pulang. Tapi Lala udah bayar di situ. Tapi Lala nggak diapa-apain sama sekali. Cuma dicek doang. Iya, cuma dilihat. Sama udah dilihat gitu langsung Lala pulang. Lala suruh ke rumah sakit yang lebih kayak gitu. Nah, pas udah pulang, terus Lala di situ kan udah dikasih tahu sama dokter, HIV itu kayak gini, kamu tuh masih muda, tapi kamu punya HIV. Udah kanuin pakai kata-kata yang aneh-aneh tentang HIV kayak gitu. Terus Lala bilang, Lala bilang ke maminya, Lala ada HIV kayak gitu kan. Kata maminya, nggak percaya, orang kamu sehat-sehat aja gitu kan, badan biasa aja, makan biasa aja katanya. Ya orang Lala ada ininya, Lala tunjukin, oh kok bener katanya. Yaudah, tapi tetap nggak percaya. Terus di situ kan ada dokter yang buat kayak pekerja seks gitu kan. Terus dipanggil ke situ, terus Lala cek, iya bener, Lala emang reaktif gitu, jadi emang terinfeksi HIV. Nah Lala bilang, dok ini Lala ada kondiloma kayak gitu kan, yang kutil kelamin itu Lala ada kondiloma. Gimana ya dokter, bisa nggak? Oh enggak lah katanya, saya nggak berani. Kamu kalau misalnya mau itu saya kenalin ke ini aja deh, kayak gini. Saya nggak bisa katanya, saya nggak berani, nanti katanya tuh walaupun itu juga ntar bisa nular ke saya ya gitu. Padahal mah enggak sih, nggak nular kalau misalnya nggak berhubungan seks gitu kan Kak. Terus Lala ke rumah sakit, Lala cek ke itu, terus setelah berobat ke ini Lala juga ditemuin sama orang-orang yang bantuin Lala gitu. Nah terus bentar ya kayak, terus Lala terus di situ ya hancur. Pas Lala itu sama maminya juga, Lala nggak boleh kayak gini. Lu tuh punya penyakit kayak gini, lu tuh punya penyakit HIV katanya, lu tuh punya ini katanya. Tahu nggak, kemarin yang dulu ada yang orang HIV tuh sampai saya pulangin katanya. Emang kenapa kayak gitu kan? Iyalah, orang udah mau mati kurus kering kayak gini kan. Orang HIV gitu kan walaupun tinggal bareng gitu katanya bisa nularin ke siapapun katanya. Pokoknya Lala di situ Lala dikucilin, benar-benar dikucilin kayak gitu. Lala dibilang, suruh tamu-tamunya Lala gitu, teman-temannya Lala gitu pada dibilang sama maminya kayak gini, jangan sama tamu-tamunya si Lala, ntar hati-hati, ntar kena penyakit loh kayak gitu. Berarti diskriminasinya sangat parah ya. Iya, terus sampai itu jadi tuh emang benar-benar tuh
perasaannya tuh ya emang udah kayak udah hancur tuh, udah hancur banget, udah hancur terus tambah hancur kayak gitu. Apalagi kayak nggak ada yang sama sekali meluk Lala pas bener-bener Lala kayak gini kayak gitu. Orang tua Lala aja nggak tahu Lala sampai Lala sakit, Lala ini sendiri kayak gitu. Lala juga nggak berani bilang sama orang tua. Lala nggak mau sampai orang tua Lala stres gara-gara dengar Lala ada HIV, Lala ada ini kayak gitu. Terus di situ Lala berobat terus akhirnya Lala bisa nyembuhin yang namanya kondiloma itu. Berarti kondilomanya udah sembuh. Iya. Kan perasaan kakak hancur banget ya pas kakak tahu, ditambah lagi diskriminasi dari teman-teman. Iya. Gimana sih caranya kayak numbuhin semangat hidup lagi? Kan banyak yang udah tahu dan makin down, ketemu keluarganya, saudaranya itu pada mendiskriminasi mereka dan tambah down. Terus gimana caranya? Nah itu karena Lala ditemuin sama salah satu yayasan yang kasih semangat Lala, di situ nemenin Lala berobat kayak gitu. Lala dikasih semangat kayak gitu. Lala sebenarnya di situ Lala bilang Lala udah nggak mau berobat. Buat apa Lala berobat? Orang Lala cuma katanya hidupnya cuma bertahan sampai 3 bulan doang. Buat apa Lala berobat, cuma ngabisin duit? Buat apa kayak gitu? Ya udahlah, kalau emang 3 bulan ya udah. Lala udahlah pasrah aja kayak gitu kan. Tapi di situ lagi enggak, orang HIV itu sebenarnya orang HIV itu bisa bertahan seumur hidup asalkan kita mau minum obat kayak gitu kan. Terus kamu mau enggak minum obat kayak gini katanya. Ya udah Lala mau. Kamu masih mau hidup katanya. Iya katanya. Terus Lala juga ditakutin kayak gini. Orang kalau misalnya kamu nggak mau minum obat, lebih baik sekarang aja deh matinya. Jangan nunggu udah ngedrop banget gitu. Itu malah lebih nyusahin, terus biayanya kamu dari mana kayak gitu. Nah itu juga yang kita kan keluarga kakak nggak tahu kan. Iya. Terus kakak tuh dapat dananya, itu kan dananya nggak sedikit kan. Iya, itu Lala dananya dari hasil uang tips Lala kerja sama hasil Lala kerja sama kasbon ke itu sih ke bos, ke agent. Kan dari tadi Kak Lala bilang kan pengobatannya banyak dengan ketentuan-ketentuan yang macam-macam. Ada nggak efek samping dari pengobatan yang kakak jalani? Misalnya kalau abis minum obat kenapa gitu? Ya kalau habis minum obat sih itu sih tergantung dari setiap masing-masing ya. Cuma kalau yang Lala rasain itu kebanyakan juga sih ya mual, terus enak kayak gitu, pusing, pokoknya nggak enak kayak gitu. Tapi kalau mau minum obat langsung ini nih obat cantik gue, ini nih kalau gue nggak minum obat cantik ntar gue itu nggak cantik kayak gitu. Jadi biar semangat. Terus gini Kak, kita balik lagi ke cerita awal mula kakak kena virus HIV. Itu kan karena dari pekerjaan yang kakak yang sebelumnya. Sekarang udah nggak kerja di situ kan? Enggak. Gimana tuh caranya bisa sampai keluar nggak di situ lagi, kan dendanya? Iya, jadi Lala tuh kerja pas udah habis itu Lala ada gitu, Lala udah sembuh, baru sembuh itu baru di counter. Terus harusnya sih kata profnya gitu Lala belum boleh kerja, cuma Lala udah pengen buru-buru pergi gitu, udah pengen apaan sih gue kerja kayak gini kayak gitu kan, orang udah nggak mau, udah punya HIV kayak gini nggak mau lah nularin ke yang lain, juga udah capek kayak gini kayak gitu, lagian kerja nggak bener kayak gitu ya. Terus Lala di situ langsung yaudah Lala mau kerja, tapi kan kamu belum sembuh katanya. Udah nggak apa-apa, Lala mau kerja kayak gitu. Lala langsung kerja.
Lala tapi nggak di situ nggak ngambil uang sedikit pun kayak gitu. Lala nggak ngambil uang sedikit pun dari hasil kerja Lala buat sama ngabisin kontrak. Kan kontraknya 3 bulan 90 hari kerja. Jadi kalau udah 90 hari kerja ya udah kayak gitu. Sama terus Lala juga di situ ya Mbak Lala udah membayar kasbonnya Lala, udah kasbon udah dibayar sama uang yang itu Lala, sama hasil Lala tips itu kadang Lala kasih aja. Lala dapat uang tips segini, ini Lala kasih, soalnya Lala tuh memang udah benar-benar udah nggak mau kerja ini kayak gitu. Orang ya namanya kerja kayak gitu kan tamu banyak yang rese kayak gitu. Jadi kakak berhenti kerjanya sejak pas habis tahun baru. Iya. Jadi dari awal kakak tahu kakak terkena virus itu nggak langsung berhenti kan? Iya. Dari selama waktu yang kakak tahu kakak terinfeksi virus, tapi kan nggak bisa harus berhenti, itu tamu-tamunya tahu nggak kalau kakak tuh kena HIV gitu? Tamu-tamunya sih tamu-tamunya nggak pada tahu sih, cuma tamu-tamunya jadi kayak aneh gitu kayak gini. Kamu kok dulu pernah mau nggak pakai kondom sama aku, kok sekarang udah nggak mau kayak gitu kan? Ya Lala kan udah tahu ini, Lala kan udah ada HIV. Ntar kalau walaupun Lala udah akses obat ya gitu kan, walaupun udah akses obat tapi tetap nggak pakai kan, namanya juga nambahin virus kayak gitu. Jadi di situ Lala sama siapa tuh itu Lala tuh pokoknya di situ tuh Lala ceritanya sama itu doang, yang bawa Lala itu yang dikenalin ke yayasan itu yang sampai sekarang. Terus Lala bisa keluar. Sebenarnya juga itu Lala mau keluar juga itu maksa-maksa, itu sampai nangis-nangis sujud-sujud. Itu sampai Lala dibilang kayak gini, kamu tuh belum yaudah kamu besok harus keluar, aku Lala mau keluar ini kan Lala udah dihitung segini uang kasbon udah semua, udah ambil aja, Lala udah nggak itu kayak gitu. Orang Lala keluar aja kan uang nggak dikasih. Itu padahal Lala berapa 1 bulan, terus 1 bulan lagi gitu kan Lala masih udah 1 bulan kerja gitu kan udah buat bayar. Terus sama habis kontrak, cuma uangnya itu nggak dikasih ke Lala. Cuma Lala nggak, udahlah gak apa-apa, cuma itu kan lagian uang itu, yang penting mah gue tuh pergi kayak gitu. Yang pentingnya yang di pikiran Lala tuh udah Lala tuh bisa keluar dari sini dulu, intinya keluar kayak gitu. Lala juga sempet ya, apalagi kerja kayak gitu kan, kerja malam ya, orang kita ketemu yang orang-orang yang aneh-aneh ya, kayak ada yang baik, ada yang itu kayak gitu. Apalagi misalnya kalau yang minta nggak pakai kondom tapi kitanya, apalagi Lala tahu gitu Lala punya HIV gitu, dia mintanya nggak pakai tapi Lala maksa pakai. Orang sampai Lala aja sampai dilempar gitu, sampai di kasur dilempar, dipukul pokoknya, tapi tetap nggak mau pakai kondom. Iya, aku bilang kan Lala juga sampai nangis. Lala nggak mau, Lala kalau misalnya nggak mau pakai kondom, Lala nggak mau ini katanya. Emang lu kenapa katanya kan? Nggak apa-apa kata Lala. Ya pokoknya intinya Lala nggak mau kayak gitu. Soalnya kan Lala udah tahu Lala itu punya HIV. Lala tuh nggak mau ke siapapun kayak gitu. Yang penting tuh ya udahlah Lala sendiri yang ngerasain kayak gitu. Nggak, Lala tuh walaupun Lala tahu siapa yang Lala dari mana, dari tamu, tapi Lala nggak mau ngasih ke siapa-siapa kayak gitu, cukup Lala aja kayak gitu. Terus di situ Lala ada ketemu sama salah satu tamu yang buat Lala sampai sekarang udah keluar kayak gini. Jadi dia yang bisa dibilang nyelamatin Lala dari tempat
gelap itulah intinya. Iya. Terakhir nih Kak, apa sih harapan dan pesan Kakak buat teman-teman ODIF terutama yang lagi nonton video ini? Harapannya sih biar kita semua itu sehat terus, tidak dikucilkan, tidak dikucilkan oleh masyarakat, sama tidak didiskriminasi oleh layanan kesehatan, sama ya lingkungan. Intinya kita itu semuanya sama gitu. Pesannya sih jangan lupa minum obat. Kalau melakukan hubungan seks jangan lupa pakai kondom. Sama jangan lupa ikut yang sudah pernah melakukan hubungan beresiko sebaiknya tes. Nah sobat muda, nggak kerasa kita udah kelar nih tanya-tanya jawabnya sama Kak Lala. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti siapa tahu kita bisa jawab dan kita bikin di episode selanjutnya. Aku Dira, Aku Lala. kami berdua pamit undur diri. Dadah!